Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Mula-mula seperti biasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Kita tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Kepala SDN Klien Timur 6 yang terima kasih yang telah memberikan waktu, tempat untuk dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada siang ini. Dan yang terhormat guru-guru dan staf SDN Klien Timur 6 yang telah bersedia hadir di acara kita pada hari ini. Sebenarnya ini acara adalah untuk aksi nyata modul budaya positif untuk calon guru penggerak. Nah, di sini sebenarnya saya tidak mengajari sebenarnya lah, karena saya yakin nih guru-guru di sini sudah insya Allah bisa semuanya. Nah, tapi karena ini kewajiban kan, saya diminta untuk menyampaikan pembelajaran saya di guru penggerak, ya juru transfer, walaupun nanti mungkin yang sedikit-sedikit lah ada perbaikan untuk saya khususnya dan untuk guru-guru SDN Klien Timur 6 pada umumnya. Karena sebenarnya ini sudah kita laksanakan, cuma mungkin namanya aja yang berbeda atau ada beberapa langkah yang misalnya kita lewati, tapi ini sudah sering kita laksanakan. Ya. Materi hari ini adalah terkait tentang budaya positif. Budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, dan posisi kontrol restitusi serta segitiga restitusi. Ini pembelajaran paradigma baru. Mungkin ini sudah sering juga lah kita laksanakan ya, cuma dari namanya aja yang berbeda. Ini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan keperluannya masing-masing dan tahap perkembangannya, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini gue kira-kira yang kurikulum merdeka tuh yang anak tidak naik. Jadi kan selajur kelasnya, tapi itu biasanya menambah beban guru karena berbeda ya Allah dari kelompok tidak sanggup dinaikkan dipaksa dinaikkan lagi, lalu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, PP-nya ini lumayan sulit, gue. Lumayan sulit karena ada berdiferensiasi, karena itu kan macam-macam sesuainya. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu tentang pendidikan global, bergotong royong. Nah, ini sering kita lakukan lah, bergotong royong sudah biasanya. Kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 1 tuh
iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu nomor satu. Dan itu juga sering kita laksanakan lah untuk ya berakhlak mulia, beriman ya. Cuma yang kurang untuknya kalau di sini kira-kira kreativitas mungkin di SD dasarnya masih perlu bimbingan, banyak bimbingan ya, bukan di SMP atau di SMA yang lebih tinggi. Bernalar kritis dan mandiri, nah itu mungkin yang ke atas adalah mandiri. Kalau di SD ya lumayan mandiri, tapi bernalar kritisnya kurang. Biasanya kalau kita berikan pertanyaan, biasanya dia lah memberikan pertanyaan, dia mungkin itu sangat paham atau mungkin tidak paham sama sekali. Jadi itu kita gali gimana supaya mereka lebih berpikir kritis, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus gitu. Kira-kira Bu, yang pembelajaran dengan paradigma baru ini ada yang ditanyakan sebelum kita ke materi selanjutnya? Ini materi yang 6 bulan, materi yang sebulan kita lakukan 1 jam ya. Manusia pada umumnya atau siswa kita pada khususnya itu bertindak berdasarkan 5 ini kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan manusia atau setiap tindakan siswa pada khususnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuatan. Contohnya, misalnya ada siswa kita yang ketujuh membajak. Nah, itu kira-kira apa sebabnya? Mungkin bisa untuk kesenangan, berarti duitnya nggak terpakai betul. Kalau untuk kekuasaan kan karena ia merasa kuat. Nah, kalau kebebasan misalnya terlalu bebas itu dengan melanggar hak orang lain ya Bang. Nah, bisa kalau kurang cinta dan kasih sayang nggak mungkin. Minta duit bisa jauh lah, kan disangguin. Yang kesatu, kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kasihannya ada bersanggung, ada disangguin mamanya, abahnya mana, mamanya ada, ingin. Lalu ini minta tuh bajak dulu supaya itu jadi dipilih tuh apa kenapa ini itu. Nah, atau yang ketujuh kelahi, kenapa ini ketujuh kelahi? Ada yang kekuatan, misalnya ulun pakai 7 tinju jangan mereka. Nah, jadi ya kekuatan, jadi ulun berkuasa. Nah, tapi itu kita berikan, pasti kan kita berikan nasihat bahwa tidak boleh mempunyai kekuasaan dengan merampas hak orang lain. Kira-kira ada Bu lagi atau apa pertanyaan? Ulun kenal coba untuk menjawab sebisa ulun yang dari ya ulun kan sering misalnya bertanya juga di pembelajaran gitu. Nah, yang ada paham. Ada juga ya buahnya bisa lakukan hujan nah. Ya, silakan. Popo dah bau popo. Si popo itu kayak produk tuh kebebasan. Nah, kebebasan. Kalaupun itu kan kesenangan lah, itu bahasa Inggrisnya aja. Pak, kalau ada ngajak terus, kalau keluar kayak itu kekuatan tuh gambarnya bintang loh. Tuh ada ya lain ketuhanan Yang Maha Esa lah. Ya berarti selanjutnya lah. itu cinta kasih sayang kan? Oke, cinta dan kasih sayang udah tadi. Yang aku takut itu. Belum itu ya cinta dan kasih sayang. Kalau Sufifa itu kebutuhan untuk bertahan hidup gue Sufifa. Survive. Ibu punya bang bahasa Inggrisnya yang lebih tahu. Yang selanjutnya
motivasi perilaku manusia. Ya kan terus setelah ada keperluan tadi 5 tadi, ini ada juga untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar ataupun secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya dari mulanya, misalnya membaca kawannya itu, misalnya padanya ulun lain, nah itu bisa, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu kan, ya tadi hukum sakit pembuahan, nah jadi biasanya ada dusta atau itu peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari luar, bukan dari dalam. Takutan dihukum, ini takutan karena digaji, itu motivasi ekstrinsik. Takutan karena diberi hadiah, itu motivasi ekstrinsik. Nah itu ada 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah misalnya karena ibunya bisa menjawab diberi duit 10.000 itu di kelas atau diberi bulahan, nah itu rajin tuh, motivasi dari luar pokoknya. Nah peserta didik melakukan disiplin diri karena ia mau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Ini ekstrinsik juga, ekstrinsik juga. Yang namanya siswa berbeda dengan orang dewasa, orang kecil gitu. Nah yang ketiga, ada perilaku motivasi perilaku manusia itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Peserta didik dapat melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Nah ini jarang gue nih, tapi lihat sudah ada kita nih, kalau ada dapat duit ini boleh jalan ke kantor. Nah itu motivasi intrinsik, itu maksud motivasi dalam diri, karena kan kita dapat hukuman, karena dapat hadiah. Kalau kamu menjual duit kayaknya 10.000 dapat 5.000 ada. Nah itu sudah itu motivasi berarti intrinsik, itu kebajikannya ada dalam dirinya sudah, alhamdulillah. Nah adanya takutan, tapi kan kalau diambil serangan ya itu berarti ekstrinsik. Itu dari dasar tadi misalnya dapat duit ya pas dapat duit 10.000 kan di kantin lumayan ya kan. Konsep identitas disiplin gagal. Nah ini gue nih, dimana gagal lu sonang. 1, hukuman. Hukuman ini ya rasa ulun gagal kalau cuma dikurangi sedikit lah. Kemarin ulun hukum itu masuknya yang pelatih taruh bawa masuk ke dalam tiga. Kalau menurut pembelajarannya itu guru-guru itu harus hilang, tapi rasanya kan mungkin hilangnya kurangi bisa kan. Jadi padahal masih konsep identitas disiplin gagal karena menyakitkan. 2, tidak nyaman, peserta didik takut, jadinya takutnya itu memaksa murid menyembunyikan kesalahan karena hanya salah kan takut dihukum, lalu ini yang dusta ya karena murid menjadi rendah diri. Nah itu ada hukum, tapi ya tetaplah ada sedikit hukuman karena kalau dihilangkan lalu. Yang kedua, penghargaan ini masih dipadahkan oleh disiplin gagal, masih dibilang disiplin gagal karena tidak efektif. 2, merusak hubungan diri. Soalnya kemarin ada yang bisa menjawab, beri hadiah, yang menjawab dapat hadiah tahun ini itu terus karena ini pintar kan. Nah, bisa terus. Lalu ada iri, pokoknya ini terus yang jawab, belum menjawab. Hitung, nah itu jadi penghargaan itu tidak efektifnya, mematikan kreativitas karena minta dapat hadiah terus, kurang kreativitasnya banyak. Penting dia hukum dengan sistem ranking dan merampak hak dalam menghargai dirinya. Ya, ini diorang tuh disogok terus tuh, kurang menghargai dirinya, menyatakan disogok ada mau. Nah, itu mau jalan enggak. Itu konsep identitas disiplin gagal. Nah, ini ada konsep identitas disiplin sukses yang jadi ulun sekarang gagal kan ada hukuman, ya kok masih hukum lah tadi ditanya oleh bapaknya tadi.
dulu masih apa ya sedikit ya, oh ya kan di sini anak-anak hukum, tapi di SMA dasar ada peran hukum sih kan karena ada guru BP. Kalau di SD kan semuaan gitu. Nah, kalau di SD SMP ada, di SMP di SMA ada guru BP-nya, dan biasanya itu kayak kemarin biar anak di SMA di SMP 8 lahir dipindah karena kemarin ada yang meroyok anaknya. Jadi berarti ada apa tuh tidak ada masih dipatahi kan tuh, jadi pindah tuh kemarin dipindah karena lahir. Sistem poin. Ada juga yang membajak di SMP, ada juga membajak kawannya ya Hasan, anak gua dibajak juga itu bukan ya. Berarti masih ada padahal kepala sekolahnya, gurunya setiap upacara madahi jangan ada yang membajak, jangan ada yang membuli, ya tapi masih ada. Nah, ada konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Nah, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Nah, tapi 5 kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Dan ada lagi yang disiplin sukses yang paling bagus ini diberikan kepada guru penggerak, yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, murid 2, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi pemecahan masalahnya jangka panjang. 3, murid menghormati dirinya dan orang lain. 4, pure kontrol, dirinya yang memegang kendali, bukan dirinya yang memegang kendali, bukan orang lain loh, bukan teman, bukan pekerjaan. Yang kelima, murid semangat memperbaiki kesalahan. Kira-kira restitusi ini gue mirip kalau orang di Belanda. Di Belanda tuh ya, sulit mencari tahanan, jadi penjaranya kosong. Jadi kalau di Belanda tuh diberikan apa itu sebabnya yang ditekan oleh mereka, misalnya yang senang narkoba, kenapa mencari kesenangan, kenapa jadinya makan narkoba, itu diberikan konseling. Jadi di Belanda itu kekurangan narapidana. Kalau di Indonesia kelihatannya masih kelebihan lah. Di Indonesia di Teluk Dalam masih kelebihan gitu. Soalnya kalau di sini kan penjara kalau ada TV, ada kulkas, ada AC kan, orang yang di luar lebih irit. Kalau yang di Belanda malah ada AC, ada kulkas, ada TV, selnya tetapi boleh berjalan-jalan, belajar masak, belajar tanam, belajar macam-macam gitu. Nah, jadi kalau di sini kan kalau diberi itu kira-kira anak masuk penjara berapa? Ini yang penjara. Ya, di Belanda, tapi itu sudah bagus di Belanda. Penjaranya yang dikit karena kekurangan tahanan. Nah, ini selanjutnya ya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita biasanya ini katanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran ada dulu keyakinan kelas. Kalau kita sepakati keyakinan kelas dengan peraturan itu bedanya. Kalau kayak peraturan kan lebih spesifik. Kalau keyakinan kelas itu lebih umum, misalnya saling menghormati. Nah, cuman soalnya ada yang disambatan nama orang tua itu kulit benar kita nolak, itu berarti tidak saling menghormati. Ada saling menghargai, ada tolong menolong gitu, ada kebersihan, ada keamanan. Misalnya yang menuju bully itu kan berarti melanggar keamanan. Nah, itu keyakinan kelas satu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi tadi itu abstrak dari umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk positif itu kata-katanya kata-kata yang positif, bukan kata-kata negatif. Kalau dia itu jangan pakai kata jangan kan. Nah, kalau pakai kata jangan. Bisa juga kalau dia kemarin yang kita ceramah tuh pakai kata perintah, bisa. Jangan pakai kata jangan. Nah, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang positif, kata-kata jangan. Nah, misalnya itu perintah.
keyakinan kelas hendaknya dibuat oleh semua warga kelas. Jadi kita sepakati dulu Pak. Jadi sudah sepakatnya kan itu semalam sepakat kelas sudah berarti kita sudah ada perjanjian di awal. Namunnya sekolah itu juga tertangan di atas materai ya. Nah itu tertangan di atas materai ini kan kita boleh akan awal lagi jurang tuh berkelip. Nah itu tahunnya sudah sepakat ya di kelas tuh. Keyakinan kelas dibuat simpel dan menarik supaya mudah diingat. Keyakinan kelas hendaknya ditinjau dari waktu ke waktu. Tapi ini sudah bagus banget. Tapi namanya ya itu anak-anak tuh beda dengan yang dewasa. Bisa aja jangan diingat. Tapi yang jangan diingat itu ya sedikit-sedikit biasa ya lah. Ada perlu kita menghukum apa tuh? Hukum ini aja dulu banyak hukum ya. Nah ini peraturan, contoh peraturan dan keyakinan kelas lah. Satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya bisa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu kan peraturan. Yang keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan menghargai orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar MIPA itu kan peraturan. Itu berarti yang menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturannya itu untuk keselamatan dan menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, itu biasanya keyakinannya untuk kesehatan lah. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, bersabar dan mungkin disiplin. Gunakan masker, zaman COVID masih berarti ini untuk kesehatan dan keselamatan. Ya ini yang bisa peraturan kita jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan misalnya pakai sepatu. Semalam ada lihat pada pakai sepatu ke ujung situ, padahal ada juga kalau ada jejak paku Pak, kalau ada digigit ular. Dulu punya digigit ular, dokter ada nolongin. Dia malah pakai sepatu sembunyi-sembunyian. Nah, padahal kita sering kali kan kita apa dah daripada yang bapak kepala luar himbau ada ya si Kamil bang ya kamu belum pakai sepatu mau aja pak pakai sepatu tapi ya tujuannya disuruh lah kira-kira minta diperhatikan terus kalau kurang kasih sayang ya itu manja ya jadi kita disayangin terus. Jadi kita tunggu bang dulu lah. Ini KM lah, berarti KM masuk dulu nih berapa? Di KM masuknya tapi sedikit nih. Bisa. Yang tadi itu yang apa? Pajak Pancasila itu. Iya. Itu berdasarkan di KM tujuannya itu ke arah sana ke menjadikan anu ya. Ya pintarnya yang tadi itu yang 5 tadi itu 5 kan ada 5 ya. Nah itu. Tapi tetap ini kan kita ya biasa juga sudah kita laksanakan. Kita laksanakan cuma ngarannya jilat tadi lain nah. Tadi sudah kan juga tadi itu artinya kesepakatan tadi bagus cuma kan gampang kesepakatannya kadang-kadang kitanya kadang menindaki gitu nah. Ya kalau ada kita tindak. Iya, memang disuruh hukumnya kurang ya jangan ya itu nah konsekuensi lah jadi nggak konsekuensi malah gantiannya konsekuensi kayak apa siswa kita tuh supaya kesepakatan tuh ada di apa ada di ranjangnya ada di apa jangan kita tuh ada dilanggar lah gitu nah kalimatnya kan dilanggar sedangkan menghukum kan boleh aja ya itu konsekuensi ya itu ya konsekuensi kan berarti konsekuensinya itu tadi gimana Bang? Kalau nah ini konsekuensi ini yang ini nana yang ini matanya ngomong itu nah ini kenapa ya kamu harus sepatu itu biasanya punya sudah terjejak paku nah itu konsekuensinya itu tapi kemarin ada yang terjejak paku kalau terjejak paku tapi itu sudah anu Bang karena bukannya kan dulunya juga ya kenapa tuh dulu kan kemana aja mendapatkan ya waktu ya makanya dulu masih ada orang hukuman lawan untuk konsekuensi hukuman itu kemarin berarti hukuman itu jangan jangan hukuman lagi kalimatnya ada hukuman dua beda soalnya tetap ada sanksi sanksi itu sama hukuman cuma apa lebih bagus dari itu nah konsekuensi apa nih
Nah, konsekuensi. Konsekuensinya ya. Iya. Nih, kamu kan nggak ada, nah kayak ada topik konsekuensinya paksa di depan. Nah, tapi kan jangan paling hukuman tuh. Oke, konsekuensinya jadi di depan dulu kamu caranya ngasih hukuman mana sebagai contoh ya Pak. Karena melanggar anu yang sudah kesepakatan. Kesepakatan. Nah, berarti di sini kan tempat ikam. Nah, gitu ya. Ada ada. dulu ya pokoknya pinter tadi tahun masih buku kan dah masuk nulis ke ini yang buka di kelas tuh punya bapak Jadi ya kata-kata berarti atas kesepakatan. konsekuensinya kan kesepakatan jadi yang melanggar kesepakatan ada konsekuensinya Berarti sininya. karena tapi takut ini katanya ada selanjutnya dari baik ikam jujur ada nah takutnya baik itu Udah. berapa Ini selanjutnya tentang disiplin positif. Berarti ada disiplin negatif pula. Tapi atau apa ulun dilajari disiplin positifnya. Disiplin negatif ada dilajari. Kira-kira lawannya nih. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah berarti sesuatu yang dilakukan untuk patuh walaupun dengan terpaksa. Dan biasanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu biasanya kita mulai disiplin ulah sama olahragawan latihan lari itu kan ada 5 km, ada anak tuh mulai kita masuk jam 7.30 tuh disiplin. Itu kira-kira terpaksa loh. Kayak itu ada orang tua, tidak orang tua, tidak anak-anak. Itu mula-mula itu terpaksa loh lah. Sampai subuh tuh lagi anak-anak mulai kira terpaksa puasa terpaksa gitu kan ya, tapi lama-lamaan ya sudah mulai ada dari dalam itu dari Quran. Sebagai pendidik tujuan kita adalah mengarahkan dan mendorong anak-anak agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya motivasi ekstrinsik yang hanya sementara. Jadi motivasi ekstrinsik ini sementara, motivasi intrinsik ini dari dalam diri. Jadi juga lu kamu nih anak-anak tuh ketujuh libur lah, anak-anak ketujuh libur, ada yang dipin pusing kepala, boleh kadang pusing kepala, jadi boleh pusing kepala, right? Kenapa juga mulai itu? Ini baik. Tapi cuma kan boleh cuma lihat ya abangnya. Namunnya agak sedikit lah, turun lah juga turun apa aja. Namunnya hujan bang turun lah juga. Turun juga aja. Nah turun juga berarti kan itu motivasi intrinsik dari dalam karena abangnya orang bertanggung jawab aja. Nah ya bertanggung jawab dengan mana? Dengan keluarganya baik ya supaya orang mau bersama aja. Gitu kan. Dulunya hendak pulihkan susung tetap disambung aja Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu nih tanpa sogokan, ancapan maupun hukuman. Ini mulai dibiasakan nih tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang sulit gue nih. Ya memang sulit tapi ya dari sekian ya ini itu lumayan sulit tapi ya kita coba aja misalnya. Dulu tapi kalau kita dengan anak-anak dengan dewasa lah ya. Kalau kita misalnya kenapa bapak ini turun terus walaupun adalah anak bapak ini proyek harus kayak ibu sadar lah kenapa? Nah karena ada tanggung jawabnya. Ada motivasi dari dalam diri. Padahal baik ulunnya dia kalau proyek kira-kira seminggu gaji tetap jalan. Ya Pak. Garing seminggu baik gaji bapak tetap jalan. Bahkan bapak mati gaji masih jalan. Kalau belajar kan, itu motivasi istiqomah ya belajar. Bapak mati enggak sih belajar kan gajinya. Nah ini sama disiplin positif juga cuma yang tadi ulun ketik yang ini gambarnya sama aja berarti yang tadi yang
Kira-kira ada yang ditanyakan lah Ibu Budiah atau Ibu Erlina, Ibu Lia, ya Ibu Erlina silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ulun. Pertanyaannya itu, Bapak Indra apakah sudah menerapkan tentang tadi itu yang apa? Disiplin di dalam kelas itu, baik itu teratur ataupun apa? Kesepakatan dari itu sudah diterapkan di dalam kelasnya kan? Ya betul. Tidak kok. Dan juga misalnya tadi, apakah ada pemberian sanksi kepada murid yang sudah yang melanggar gitu, nah yang melanggar kesepakatan yang tadi itu? Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Herlina Kusmini atas pertanyaannya. Ya, ini sudah saya terapkan di kelas di disiplin kesepakatan kelas tadi. Setelah melakukan kesepakatan, tapi kesepakatan masih dalam bentuk lisan, Mbak. Dalam bentuk lisan ini nanti saya mau print, saya tempel di kelas sudah, tapi secara lisan sudah. Dan bila kalau misalnya ada murid yang melanggar, itu diberikan sanksi. Ya, ada yang diberikan sanksi, ada yang tidak, tergantung beratnya pelanggaran. Tergantung ada konsekuensinya. Dan biasanya guru diberikan secara lisan juga, secara lisan. Tapi kalau sudah berapa kali, misalnya kan, ngalirnya anak-anak bisa tidak lupa, lupanya. Nah, setelah itu alhamdulillah sebagian besar sudah mulai bisa. Kalau guru yang menjelaskan, alhamdulillah ini sudah menghormati guru. Itu berarti kan saling menghormati ada, saling menghargai ada. Kalau orang yang bicara, inya yang diam. Tapi kalau yang mengerjakan tugas, walaupun tahu kan bapaknya tidak bicara, ini bisa dia bicara sedikit-sedikit atau bicara teman-temannya, tapi sambil mengerjakan tugas. Kalau gurunya yang bicara, alhamdulillah sudah menghormati. Dan ya tadi yang pembulian alhamdulillah juga sudah berkurang. Pembulian yang kuat menyiksa yang lemah dan sudah yang lemah juga tadi sama-sama kuat, tapi berkelahi. Kemarin ada yang berkelahi di luar rumah Saidi. Di luar rumah ada Adit, Saidi dengan Adit berkelahi, tapi di depan rumahnya si Adit. Lalu mamanya WA. Ada di sekolah kok. Ya, tapi soalnya Adit hobinya berkelahi, adanya hobinya mulai taruh mulai dengan Dimas, mulai. Nah itu yang diberikan bimbingan khusus, bimbingan segitiga restitusi. Alhamdulillah nih Adit. Ini terus ya, kalau kalian lagi berkelahi banyak, Adit berkelahi lawan Dimas, lawan Ijam, kemarin mencekekan belajar malam. Ya itu soalnya Adit aja berarti Adit yang perlu bimbingan khusus. Bimbingan konseling dari sekitar kelas tadi. Tapi ini Aditnya pernah pakai matanya bakar. Dulu kenapa matanya bakar? Lampar ada apa aja matanya bang Sorman pas bang Duri. Mamanya. Jadi mamanya tolong pada akhir kelas ya, pada akhir kelas disuruh bersalaman udahnya ada fotonya bersalaman. Nah ini restitusi saat melakukan kesalahan. Nah, jadi kan pas walaupun ada kesepakatan kelas pasti jumlah ada yang melanggar tuh pasti dalam kelas tuh pasti kan nggak mungkin bang dalam kelas itu nol masalah, mungkin ada masalah terus. Nah tergantung banyak dikitnya jadi masalah. Nah saat melakukan kesalahan mungkin kan ada kesepakatan kelas dilanggar, restitusi ada restitusinya atau cara pengendaliannya lah ini namanya restitusi. Nah, yang mirip dengan konsekuensi tadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti kan ini tahu salah atau ya ada yang menyadari tahu salah, itu yang susah yang punya tahu salah hanya. Yang dua restitusi untuk memperbaiki hubungan,
Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa tindakannya tadi? Kenapa si Adit ini ketujuh lahir? Nah itu apa mendasarinya itu? Ulun tahu nih kenapa Pak inya apa aja? Nah ya macam-macam lah inya. Ulun pengen sengaja aja tapi jurinya. Nah ya makanya macam-macam lah. Tapi tetap Adit itu aja ulun tadi yang menuju jadi itu yang kenapa itu harus mencari sebabnya dulu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kembali kepada kelompoknya itu ini tidak dikucilkan ulang. Jangan sampai murid itu dikucilkan. Biar dia melakukan kesalahan lah. Tapi kita berikan bimbingan, kita berikan restitusi. Jangan sampai dia dikucilkan oleh temannya. Nah jadi itu yang paling penting. Jangan sampai mentalnya rusak. Jadi biasa aja kalau melakukan kesalahan asal masih di batas normal lah. Cara melaksanakan segitiga ibaratnya kan melakukan kesalahan yaitu segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bisa dengan kata-kata. Kenapa itu terlambat nak? Bapaknya bisa juga orang terlambat. Nah itu bisa lah. Itu kenapa ikam ulun supaya melandor? Kenapa melandor kan? Atau kenapa nak ikan berlahir bapak apa kenapa ikan marah atau ikan ada yang apa teriak-teriak keras kenapa nak teriak-teriak lu marah kan ya bapak juga bisa marah so, tapi bapak tidak akan melakukan yang itu teriak-teriak tuh benar lah. Bentuk menstabilkan identitas yang kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi tanya kan apa alasannya ini melakukan itu? Itu kira-kira aku ini pulang adalah kira-kira selain ikan menampar kawan ikan caranya yang lebih baik. Nah itu ditakuni. Anu validasi tindakan salah. Berarti kan menampar kawan itu langsung berarti salah. Tinggalnya kawannya itu salah sedikit lalu tampar lewatnya ada yang menampar atau ada yang menjatuh temannya. Itu ditakuni loh. Adakah lagi cara yang lebih baik selain menampar? Itu ada apa alasannya? Yang terakhir keyakinan kelas apa yang telah disepakati itu ini kira-kira itu melanggar apa nak nih? Ini kayaknya ini disuruh mencari jawaban serangan. Kira-kira lah sambil kita bimbing. Oh itu kekerasan, nah yang jawaban itu ya itu saya kita pakai harus lah. Itu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Anak jadi apa gerakan? Kamunya marah terus, nyelonggak, sikapnya tuh ada tukang terus atau menyambati orang terus. Tapi di sini atau ada yang mencuri misalnya anak jadi apa? Anak yang mencuri. Itu hari ada yang pas sebelumnya misalnya bilangan terus pada hey anak jadi apa? Anak jadi maling kah gitu. Ada baik ya. Kadang tahu itu orang ngaran, jadi orang tahu kan. Itu akhirnya apabila ada lagi yang kehilangan biasanya tujuan harus jadi maling, udah jadi maling gitu kan. Kira nggak jadi maling. Kamunya ada duit kepada aja kalau bapak. Kepada kalau bapak atau bapak sekolah kenapa itu nggak mau dibawa duit. Pada aja lo itu bisa bapak memberi punya kata banyak sedikit gitu. Asal jujur, tapi yang minta salah-salah bisa aja pak. Minta uang pemburan dia bisa aja ya lah. Pak minta pak, habis itu bapak banyak kan. Tapi berarti punya murid tuh minta uang guru kan berarti komunikasinya bagus aja gitu. Nah ada tapi takutan guru ya luar. Yang terlalu takutan kan bagus juga ya terlalu jadi temannya terlalu bagus juga. Itu kalaupun masih misalnya masih baik ya boleh tak pulang ke mana teh ke penstabilan identitas tadi. Nah segitiga penstabilan identitas kembali pulang ke validasi tindakan salah, kembali pulang menanyakan keyakinan. Kalau yang masih belum juga putar terus toh. Nah, kayak lingkaran tapi ini segitiga tapi kembali.
Habis sudah belajar. Sebelum habis, kira-kira ada lagi pertanyaan? Adalah, lagi. Maaf gue aku nih, bukannya banyak banget atau menggurui ada nih untuk ya berbagi aja. Makanya dulu kalau yang bertanya bisa jawab sesuai pikiran saya yang berasal dari itu. Soalnya dulu bertanya juga kan, tapi ada yang belum terjawab mungkin ada ini tuh sama kemarin belum banyak. Siapa juga nilai kalaunya pembelajar berinisiasi itu soalnya lain, saya ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang tinggi, tapi soalnya lain. Soalnya SMA yang tahu situ SD kan awalnya kadangnya dapat 100 dulu, kayak banyak. Yang ini ya soalnya nyaman, soalnya sedang, soalnya kali susah. Banyak loh kalau dapat 100 dataan sama lah dapat 100. Itu soalnya di SMP kalau pakai koma tuh, pakai Excel tuh. Nah itu dulu, oh ya. Nah itu. Terima kasih pula atas kehadirannya. Semoga Allah membalas kita dengan kebaikan. Amin. Amin. Ya, saya tutup. Salah dan bila mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya baca Mas Redi. Silakan tolong. Saat ambil nasi masak. Amin. Itu nyobain kan matanya dulu pada dulu mata tahu kita mau amun yang apa